Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di Informatik Channel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dalam pemrograman Java. Ya, kita tahu dalam pemrograman kan ada yang namanya metode atau fungsi. Nah, di sini dijawab bagaimana cara mendefinisikan fungsi. Oke, kita langsung masuk. Nah, untuk mendefinisikan fungsi, ya ada sintaks yang harus kita ikuti di dalam pemrograman Java. Nah, di depan ini Anda bisa lihat sintaksnya adalah dimulai dari modifier, kemudian ada return value type, ya, tipe data yang dikembalikan, kemudian ada nama metode, kemudian di dalam kurung dari fungsi tersebut, ini kita bisa menambahkan di sini daftar parameter apa yang akan kita gunakan, ya, akan kita lewatkan ke dalam fungsi tersebut. Nah, bisa saja fungsi yang tidak perlu adanya parameter. Kemudian di dalamnya baru isi dari fungsi itu sendiri. Nah, ini struktur dari penulisan atau sintak dari aturan penulisan fungsi di dalam pemrograman Java, ya. Seperti itu. Oke, kita lihat modelnya seperti apa. Di sini akan kita buat satu fungsi atau metode untuk menentukan nilai tertinggi dari dua buah nilai, ya, dua buah bilangan gitu, ya. Nah, di sini nama fungsinya adalah max, ya. Nah, kita ikuti aturannya. Di sini ada public static. Nah, public static ini merupakan modifier, ya. Modifier, kemudian ada tipe data integer, ya, return value type-nya. Kemudian nama fungsinya, kemudian di dalam ini ada dua buah parameter, yaitu 61 dan 62. Karena parameter ini adalah juga suatu variabel, maka dia harus ada tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah integer, ya, karena ini akan membandingkan dua buah nilai yang bertipe data bilangan bulat atau integer. Kemudian ini isi, ya, isi dari fungsi tersebut, yaitu ada definisi variabel result, ya, untuk menampung nanti hasilnya. Kemudian di sini algoritmanya yaitu membandingkan bilangan dua buah bilangan itu 61 dan 62. Jika lebih besar 61 lebih besar daripada 62, maka jika logika ini benar, maka 61 dianggap sebagai hasilnya, ya. Jika ini logika ini salah, maka 62 yang sebagai hasilnya. Nah, kemudian hasilnya itu, ya, di sini akan return, akan dikembalikan ke fungsi max ini, ya. Kan jelas yang dibandingkan adalah bilangan bulat. Di sini dua bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Maka yang dikembalikan juga tipe datanya adalah bilangan bulat, sehingga max ini dia harus mempunyai tipe data yang bilangan bulat juga, yaitu integer, ya, seperti itu. Terus bagaimana? Ini definisinya. Bagaimana cara memanggilnya? Sangat mudah. Cara memanggilnya cukup dengan nama fungsinya diikuti dengan parameternya, ya, seperti itu. Nah, di sini contoh di sini adalah nanti max ini dipanggil, kan nilainya ada nanti, ya, tipe kembalian datanya itu ada. Nah, itu disimpan di dalam variabel z, ya, dengan bertipe data integer juga karena nilainya tipenya di sini integer, ya, berdasarkan definisi fungsi yang di sebelah kiri ini. Seperti itu. Nah, tetapi dalam prakteknya bisa saja Anda tidak perlu menyimpan datanya lagi ke dalam variabel, bisa saja Anda langsung menggunakan fungsinya ini, ya. Tergantung dari Anda sebagai programmer nantinya. Oke, jadi nah di sini juga ini kan contoh fungsi yang dengan kembalian tipe data. Nah, ada fungsi yang tidak dengan kembalian tipe data. Nah, fungsi yang tidak kembalian tipe data nanti return value type-nya itu diganti dengan keyword void. Jadi bukan lagi pakai tipe data integer, double, string, float gitu, tidak, ya, tetapi pakai void. Jadi di sini nanti fungsinya itu tidak mengembalikan suatu nilai dengan tipe data seperti itu, ya. Nah, contoh dalam pemrograman Java, ya, kalau Anda lihat ada sistem exit, kemudian sistem print learn, ya, ada JOption fetch message dialog, itu semuanya adalah bentuk dari fungsi yang tidak ada tipe kembalian datanya, dia adalah void, ya, fungsinya fungsi void. Contoh yang untuk sistem outprint learn, ya, ini kan fungsinya dipanggil, ya, yang void ini dia cukup welcome to Bali, ya. Welcome to Bali ini dia hanya mencetak welcome to Bali, jadi tidak ada pengembalian tipe data, ya. Ini berupa teks atau string. Jadi di sini print learn-nya ini tidak perlu ada tipe datanya, seperti itu, ya. Oke, di sini adalah contoh lengkap programnya seperti ini, ya, yang nanti akan kita praktekkan, ya, menggunakan editor IntelliJ IDEA, ya, IntelliJ IDEA yang kita praktekkan. Bagaimana cara kerjanya ini? Oke, cara kerjanya di sini. Jadi nanti
Di public static void main string itu, ya kan, kita definisikan dua buah variabel 5 dan 2, yaitu untuk i dan j. Kemudian kita panggil di sini adalah max ij. Max ini kan fungsi yang ini. Ini dipanggil, ya. Nah, nilai i dan j ini adalah 5 dan 2, sehingga i ini 5, 5 ini diberikan kemana? Nah, 5 ini diberikan ke 61. Kemudian nilai j itu yang nilainya 2 diberikan ke 62. Sehingga sini dijalankan dibandingkan, ya. Di sini 5 lebih besar dari 2, benar. Maka hasilnya adalah result sama dengan 5, kan begitu ya. Yang ini tidak dijalankan, ya. Kecuali logikanya ini keliru, baru ini yang dijalankan. Sehingga di sini result itu nilainya adalah 5. Nah, 5 itu kan bilangan bulat. Result ini adalah tipe data bilangan bulat. Ini dikembalikan ke sini, ke max. Sehingga max ini dia mendapatkan tipe kembaliannya yaitu nilai 5 dengan tipe datanya integer, ya, maka integer. Nah, nilai itu nanti diberikan ke sini, ke K. Sehingga K itu nilainya ada 5. Kemudian di sini kita cetak the maximum between i, berarti the maximum between i itu adalah 5. N J itu adalah 2, jadi the maximum between 5 dan 2, N2, ya, is adalah K adalah 5, karena nilai K adalah 5. Oke, seperti itu. Kemudian untuk metode yang kembalian tipe datanya void, ya, artinya di sini tidak ada tipe data yang dikembalikan. Contohnya ada di bawah ini, ya. Jadi di sini dia akan memanggil fungsi print grade, ya, dengan nilai parameter yang dilewatkan adalah 78,5, ya. Kemudian akan dicetak, ya, seperti itu. Ini ada dua sini, ya. Print grade 78 dia memanggil dua buah fungsi print grade dengan parameter 78,5, kemudian memanggil lagi fungsi print grade dengan nilai parameter 59,5. Nah, pada saat print grade ini dipanggil, maka fungsi ini yang dijalankan, ya, print grade double spot. Nah, di sini tipe kembalian tipe datanya void, tidak ada tipe datanya, ya. Tidak, bukan integer, bukan double, bukan lagi float atau string, ya, seperti itu. Nah, tetapi parameternya ada tipe data yang dilewatkan yaitu double. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau seandainya 78,5, maka ini 78,5 begitu dia masuk ke fungsi dengan algoritma di dalamnya ini, maka kondisi di sini 78 lebih besar dari 90, keliru. Ini juga logikanya keliru, maka dia pilihan ketiga yang skor lebih besar dari atau sama dengan 70, di sini yang benar, kondisinya benar. Maka fungsi print grade untuk parameter 78,5 akan memberikan jawaban C, ya. Akan menampilkan nilai C langsung tanpa perlu ada tipe data yang dikembalikan. Sama juga dengan yang print grade 59,5, maka dia akan mengeksekusi di bagian yang ini, ya. Karena 59,5 di bawah 60, maka yang dikerjakan adalah yang paling terakhir. Maka dia akan mendapat nilai F, ya. Jadi tidak ada tipe data yang dikembalikan di situ, ya. Makanya ini disebut dengan fungsi dengan tipe data kembaliannya adalah void. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemrogramannya, ya. Di depan kita sudah ada editor Windows Adia. Nah, di sini saya langsung saja untuk membuat satu file, ya, file Java dengan nama misalnya tes fungsi gitu, ya. Oke, kan kita akan membuat fungsi untuk membandingkan dua buah nilai bilangan bulat. Oke, di sini saya akan buat fungsi mainnya untuk menjalankan program, begitu, ya. Oke, nah kemudian kita buat fungsi untuk membandingkan dua buah nilai yang nanti menampilkan nilai yang paling besar di antara dua nilai tersebut. Sehingga kita buat public modifiernya, kemudian tipe data yang dikembalikannya adalah integer, gitu, ya. Kemudian nama fungsinya adalah max, kemudian parameternya adalah ada dua, yaitu 61 integer dan 62 integer juga, ya. Kemudian di dalam isinya kita deklarasikan dulu satu buah variabel nama result, ya, hasil. Nah,
Kemudian algoritma untuk membandingkannya adalah if 61 lebih besar daripada 62, gitu ya. Maka di sini 62 yang akan menjadi hasilnya kan gitu ya. Saya buat di sini result sama dengan 61 yang akan menjadi hasilnya ya. Jika kondisi ini benar, 61 lebih besar daripada ini keliru ya. 61 lebih besar dari 62 benar, maka hasilnya result adalah 61. Jika dia salah ya, logikanya salah, maka di sini yang menjadi hasil itu adalah 62 gitu ya. Kemudian di luar if kita kembalikan nilai result ke fungsi gitu ya. Oke. Ini sudah jadi. Kemudian kita akan memanggil fungsi max di dalam fungsi main ya untuk kita jalankan. Nah, di sini saya inputannya itu ya ada dua, yaitu variabel i sebagai inputannya untuk 61, variabel j nanti sebagai inputan untuk 62 ya. Kita kasih aja di sini 5, int j-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian di sini kita buat satu variabel hasil, itu adalah variabel hasil itu diperoleh dari nilai pemanggilan max, fungsi max ini ya, i, j gitu. Ya, kemudian kita cetak hasilnya, yaitu nilai terbesar antara ini kan, antara i ya, variabel i tadi, dan j ya, ingat teks dengan variabel dipisahkan dengan tanda plus ya dalam Java programming adalah gitu kan, adalah plus k, ini plus hasil, ini nilainya ya. Oke, kita jalankan dia, kita run. Oke, kita run dia di sini ya, sini juga boleh. Kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nilai terbesar antara 5 dan 2 adalah 5 ya, seperti itu. Jadi bisa nanti ini bisa kita ganti-ganti ya nilainya. Misalnya kita ambil ini 21, ini misalnya 29 ya. Kita run. Ya, di sini atau di sini boleh ya. Kalau sudah pertama kali biasanya di sini, nanti berikutnya sudah muncul nama file untuk di running, kita bisa klik di sini juga ya. Oke, nilai terbesar 219 adalah 29. Jadi dia secara smart ya, dia bisa menentukan algoritma ini mana yang lebih besar di antara dua buah bilangan ya. Nah, ini nanti ini kan untuk membandingkan dua bilangan bulat. Bagaimana nanti kalau misalnya kita membandingkan dua buah bilangan yang bertipe real atau bertipe double ya, tipe datanya double. Nah, maka ini kan yang hasilnya itu bilangan bulat, maka ini tidak bisa digunakan fungsi ini. Nah, misalnya kita rubah dah. Misalnya kita jadikan dia bilangan real atau bertipe double ya. Seperti ini. Ini kita ganti double. Oke, contoh saja ya. Double, ini juga kita kasih double nanti. Nah, maka kalau kita run ini, dia akan error. Nah, dia akan error, ada tipe yang tidak kompatibel ya antara double dan integer ya. Jadi konversi dari double ke integer ini menyebabkan dia jadi error ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan dua buah bilangan bertipe double, maka banyak yang harus kita rubah tipe datanya ya. Mulai dari max, kemudian parameter-parameternya ini tipe datanya harus kita ganti, bukan hanya inputannya aja ya.
bukan hanya inputannya aja kita ganti global. Nah, hal ini kan jadi kurang efisien kalau kita membandingkan dua buah nilai yang bertipe data berbeda dari sebelumnya ya. Ya, misalnya ada lagi yang bertipe data float, berarti kita harus ubah lagi. Nah, untuk itu nanti materi berikutnya kita akan belajar tentang hal seperti ini supaya jangan sampai terjadi kita harus selalu mengganti tipe datanya gitu ya. Nah, teknik nanti yang digunakan itu caranya itu namanya disebut dengan overloading ya. Kita cukup panggil satu nama fungsi saja max dengan inputan tipe data yang berbeda itu sudah bisa dijalankan. Oke, nanti kita akan ketemu lagi dengan materi overloading ya. Seperti itu. Terima kasih, semoga ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.